Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tugas kelompok kami yang berbentuk video yang bertema Praktik Wakaf Tunai di Indonesia yang disusun oleh Erlita Damayanti, Yargi Indra Mulyana, dan Dimas Dwi Aryo Dewanto. Pengertian wakaf. Kata wakaf berasal dari bahasa Arab. Wakaf yang berarti menahan atau berhenti atau diam di tempat. Kata wakaf yahbisyu tahbisan. Satu kata wakaf dalam bahasa Arab mengandung beberapa pengertian, yaitu menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindah milikan. Pengertian wakaf. Menurut istilah ahli fikih, yang pertama, Abu Hanifah, wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetapi diwakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Yang kedua, mazhab Maliki. Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakaf atau wakif. Namun, wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain, dan wakaf berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Yang ketiga, mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal. Syafi'i dan Hambal berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakaf. Setelah sempurna prosedur perwakafan, wakaf tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti perlakuan memiliki dengan cara pemiliknya kepada yang lain, baik dengan tukar atau tidak. Mazhab lain sama dengan mazhab ketiga, namun berbeda dari segi kepemilikan atas benda yang diwakafkan, yaitu menjadi milik makuf alaihi yang diberi wakaf, meskipun makuf alaihi tidak berhak melakukan suatu tindakan atas benda wakaf tersebut, baik menjual atau menghibahkannya. Sejarah perkembangan wakaf. Yang pertama, ada dua pendapat yang berpegang di kalangan ahli jurisprudensi Islam fuqaha tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf. Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW. Ialah wakaf tanah milik Nabi SAW untuk dibangun masjid. Pendapat ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Syabah dari Ammar bin Syabah bin Mu'ad. Ia berkata, dan diriwayatkan dari Umar bin Syabah dari Umar bin Syabah bin Mu'ad berkata, kami bertanya tentang mula-mula wakaf dalam Islam. Orang Muhajirin mengatakan adalah wakaf Umar, sedangkan orang-orang Ansor mengatakan adalah wakaf Rasulullah SAW. Yang kedua, menurut pendapat sebagian ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf adalah Umar bin Khattab. Pendapat ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa sahabat Umar radhiyallahu memperoleh sebidang tanah di Kabir. Kemudian Umar radhiyallahu menghadap Rasulullah SAW untuk meminta petunjuk. Umar berkata, hai Rasulullah SAW, saya mendapat sebidang tanah di Kabir. Saya belum mendapat harta sebaik itu. Maka apa yang engkau perintah kepadaku? Rasulullah SAW bersabda, bila engkau suka, kau tahan, pokoknya tahan itu, dan engkau sedekahkan hasilnya, tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Ibnu Umar berkata, Umar menyedekahkannya, hasil pengolahan tanah, kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilah, ibnu sabil, dan tamu, dan tidak dilarang bagi yang mengelola nazir wakaf maka dari hasilnya dengan cara yang baik, sepantasnya, atau memberi makan
orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta. Hadis riwayat Muslim. Sejarah perkembangan wakaf. Yang pertama, ada dua pendapat yang berpegang mengenal wakaf uang. Istilah wakaf uang belum dikenal di zaman Rasulullah. Wakaf uang, cash wakaf, baru dipraktekkan sejak awal abad kedua Hijriah. Imam Az-Zuhri wafat 1124 Hijriah, salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar tadwin Al-Hadis memafatkan dianjurkan wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah sosial dan pendidikan umat Islam. Yang kedua, pada abad ke-20 mulailah muncul berbagai ide untuk mengimplementasikan berbagai ide-ide besar Islam dalam bidang ekonomi. Berbagai lembaga keuangan lahir seperti bank, asuransi, pasar modal, institusi zakat, institusi wakaf, lembaga tabungan haji, dan lain-lain. Lembaga keuangan Islam sudah menjadi istilah yang familiar baik di dunia Islam maupun non-Islam. Mengenal wakaf uang. Mengenal wakaf uang. Mengenal wakaf uang. Cara mudah wakaf uang. Yang pertama, siapapun bisa. Kini orang yang ingin wakaf tidak harus menunggu menjadi kaya. Minimal 1 juta rupiah Anda sudah bisa menjadi wakaf. Orang yang berwakaf dan mendapat sertifikat wakaf uang. Yang kedua, jaringan luas. Kapanpun dan dimanapun Anda bisa setor wakaf uang. Mudah bukan? Sebab Badan Wakaf Indonesia telah bekerjasama dengan lembaga keuangan syariah untuk memudahkan penyetoran. Yang ketiga, uang tak berkurang. Dana yang diwakafkan sepeser pun tidak akan berkurang jumlahnya. Justru sebaliknya, dana itu akan berkembang melalui investasi yang dijamin aman dengan pengelolaan secara amanah, bertanggung jawab, profesional, dan transparan. Yang keempat, manfaat berlipat. Hasil investasi dana itu akan bermanfaat untuk peningkatan pasar, ibadah, dan sosial, serta kesejahteraan masyarakat sosial benefit. Yang kelima, investasi akhirat. Manfaat yang berlipat itu menjadi pahala wakif yang terus mengalir meski sudah meninggal sebagai bakal di akhirat. Cara mudah wakaf uang. Yang pertama, siapapun. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Alur wakaf uang yang pertama ialah wakif datang ke LKS PWU atau Lembaga Keuangan Syariah penerima wakaf uang. Yang kedua, mengisi akte ikrar wakaf dan melampirkan fotokopi kartu identitas diri yang berlaku. Yang ketiga, wakif menyetor nominal wakaf dan secara otomatis dana masuk ke rekening BWI atau Badan Wakaf Indonesia. Yang keempat, wakif mengucapkan sighah wakaf dan menandatangani akta ikrar wakaf bersama dengan lebih dari 2 orang saksi, lebih dari 1 pejabat bank sebagai pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Yang kelima, lembaga keuangan syariah penerima wakaf umum atau LKS PWU mencetak sertifikat wakaf uang atau SWU. Yang keenam, LKS PWU memberikan akta ikrar wakaf dan sertifikat wakaf uang ke wakif. Selanjutnya, dasar hukum wakaf. Menurut Al-Quran, secara umum tidak terdapat ayat Al-Quran yang menerangkan konsep wakaf secara jelas. Oleh karena itu, wakaf termasuk infak fisabilillah. Maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang infak fisabilillah.
Di antara ayat-ayat tersebut antara lain yaitu, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah dalam kurung di jalan Allah sebagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk perut kamu. Quran Surat Al-Baqarah Surah kedua ayat 267. Yang kedua, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjarannya bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Ayat-ayat tersebut di atas menjelaskan tentang anjuran untuk menginfakkan harta-harta yang diperoleh untuk mendapatkan pahala dan kebaikan. Di samping itu, ayat 261 tadi Surat Al-Baqarah telah menyebutkan pahala yang berlipat ganda yang akan diperoleh oleh orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Selanjutnya, menurut hadis, di antara hadis yang menjadi dasar dan dalil wakaf adalah hadis yang menceritakan tentang kisah Umar bin Al-Khattab ketika memperoleh tanah di Khaybar. Setelah ia meminta petunjuk Nabi tentang tanah tersebut, Nabi menganjurkan untuk menahan asal tanah dan menyedekahkan hasilnya. Yang kedua, hadis tentang hal ini secara lengkap adalah Umar memperoleh tanah di Khaybar, lalu dia bertanya kepada Nabi dengan berkata, "Wahai Rasulullah, saya telah memperoleh tanah di Khaybar yang nilainya tinggi dan tidak pernah saya peroleh yang lebih tinggi nilainya daripadanya. Apa yang baginda perintahkan kepada saya untuk melakukannya?" Sabda Rasulullah, "Kalau kamu mau tanah sumbernya dan kalau kamu mau tahan sumbernya dan sedekahkan manfaat atau faedahnya." Lalu Umar menyedekahkannya. Ia tidak boleh dijual, diberikan, atau dijadikan warisan. Umar menyedekahkannya kepada fakir miskin, untuk keluarga, untuk memerdekakan budak, untuk orang yang berperang di jalan Allah, orang musafir, dan para tamu. Bagaimanapun, ia boleh digunakan dengan cara yang sesuai oleh pihak yang mengurusnya, seperti memakan atau memberi makan kawan tanpa menjadikannya sebagai sumber pendapatan. Selain dasar dari Al-Quran dan hadis di atas, para ulama sepakat menerima wakaf sebagai satu amal jariah yang disyariatkan dalam Islam. Tidak ada orang yang dapat menafikan dan menolak amalan wakaf dalam Islam, karena wakaf telah menjadi amalan yang senantiasa dijalankan dan diamalkan oleh para sahabat Nabi dan kaum muslimin sejak masa awal Islam hingga sekarang. Dalam konteks negara Indonesia, amalan wakaf sudah dilaksanakan oleh masyarakat muslim di Indonesia sebelum merdeka. Oleh karena itu, pihak pemerintah telah menetapkan undang-undang khusus dan mengatur tentang perwakafan di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Untuk melengkapi undang-undang tersebut, pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Selain dasar. Kesimpulan. Setelah diuraikan secara keseluruhan melalui pengkajian Al-Quran Hadis, serta memperhatikan pendapatan para mazhab dan mempelajari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, maka dapat diambil kesimpulan yang berkenaan dengan wakaf dengan wasiat sebagai berikut. 1. Tidak sah hukumnya apabila seseorang yang melakukan wakaf berada di bawah pengampuan, karena orang yang melakukan wakaf harus memiliki kecekapan hukum dan
seseorang bisa dikatakan memiliki kecakapan hukum jika memenuhi 4 kriteria. Yang pertama A. Merdeka. Yang B. Berakal sehat. Yang C. Dewasa. Yang D. Tidak berada di bawah pengampuan tetapi berdasarkan metode istihsan. Wakaf orang yang berada di bawah pengampuan terhadap dirinya. Pengampuan ialah untuk menjaga harta wakaf supaya tidak habis belanjakan untuk sesuatu yang tidak benar dan untuk menjaga dirinya agar tidak menjadi beban orang lain. Yang kedua, adapun tujuan dari pembatasan harta wakaf dengan wasiat ialah untuk kesejahteraan anggota keluarga yang ditinggalkan, terutama ahli waris. Oleh karena itu, seseorang diharapkan memberi wakaf yang merugikan ahli waris dan barang yang diwakafkan juga harus memenuhi kriteria harta benda yang bernilai mutakawam, dapat diketahui dan dimiliki sempurna, tidak dalam kiar.